Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya dengan saya. Eh, Biasanya kalau saya tampil dalam video objek wisata itu berarti berada di Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Jadi saat ini saya berada di salah satu objek wisata yang menjadi titik perkemahan atau camping ground. Jadi objek wisata camping ground untuk daerah ini di Karanganyar ini ada di Kecamatan Tawangmangu. Nah, dengan ketinggian 2000 meter dari permukaan air laut, tentunya ini sangat dingin ya. Saya tidak menyebut sebenarnya brand, saya tidak menyebut brand untuk objek wisata ini, tetapi objek wisata yang serupa itu sangat banyak dijumpai di Kecamatan Tawangmangu. Nah, ini salah satu titik. Jadi kalau teman-teman yang misalnya mencari titik untuk camping ground di Tawangmangu ini bisa menjadi alternatif untuk Anda ketika berada di Jawa Tengah. Dan yang menjadi pertimbangan pertama adalah jaraknya dari kota Solo tidak terlalu jauh, sekitar 40 menit ya. Dari kota Solo sekitar 40 menit, bisa menggunakan sepeda motor atau bisa menggunakan juga kendaraan angkutan umum. Dan yang menarik di sini adalah memang alamnya yang masih asri, masih original, walaupun ada sentuhan sedikit, tetap masih original, dan fasilitasnya pun ada banyak pilihan. Yang paling penting adalah fasilitasnya. Yang pertama itu di tempat ini ada fasilitas tenda yang disewakan. Itu angkanya itu 80.000. Kisarannya di angka 80.000, dan ada juga yang seperti di belakang saya ini cukup kecil ya. Dan ini bisa muat 4 orang. 4 orang itu kalau di penyewaan itu sekitar 80.000. Dan ada juga tenda-tenda yang memang VVIP, artinya tamu datang sudah ada kasur, sudah ada bantal. Dan ada mungkin di sini kalau di Muna mungkin kita sebut kombela, pondok-pondok. Jadi saya akan tunjukkan ya, ada di sebelah sana ini pondok-pondok. Ini di hutan di sini disewakan. Pondok-pondok disewakan di sini, dan itu mahal ya. Angkanya sekitaran mungkin 500 sampai dengan 1 juta tergantung fasilitas yang ada. Jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dimanapun berada yang tempatnya itu masih hutan. Jadi ini sebenarnya strategi untuk melindungi hutan tetapi juga membuka income untuk objek wisata. Nah, di Tawangmangu ini bisa dikata mayoritas itu objek wisata yang memang menawarkan konsep keindahan alam yang original. Mayoritas ya, karena ini puncak. Berbicara puncak tentu pasti dingin. Nah, dingin. Jadi teman-teman yang memilih camping di sini bisa membawa tenda sendiri, bisa menggunakan jasa penyewaan tenda di sini. Untuk alat masak yang pasti harus bawa. Tetapi jangan salah bahwa di area camping ground ini ternyata itu ada warung-warung makan juga. Ada warung-warung makan, warung kopi misalnya, ada area. Jadi sudah cukup tersedia. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengecek camping ground area, maka yang paling penting adalah satu, toilet dan kamar mandi dan air bersihnya. Itu di sini mayoritas tersedia semua. Itu ya. Dan tentu di sini fasilitas permainan yang lain sebenarnya ada juga, flying fox, ada namanya tadi yang motor-motor trail itu ya, off-road ada, dan apa lagi fasilitasnya saya belum keliling semuanya, tapi saya lihat ini memang ada beberapa taman bermain anak itu ada. Ini area yang saya pilih ini kebetulan saya berada di pinggir sungai karena anak-anak pengen berenang. Nah, oke. Apalagi ya kira-kira ya teman-teman ya. Dan oh ya satu hal lagi ya. Kalau kita mengunjungi daerah yang dingin dan tentu di ketinggian di atas 1000 meter dari MDPL atau 1000 meter dari permukaan air laut, yang perlu dipastikan adalah ketika Anda membawa anak kecil, pastikan adalah yang pertama jaket harus tebal. Harus menggunakan kaos kaki dan penutup kepala. Dan diusahakan fisik kita itu kondisi prima ya. Itu yang paling penting kalau membawa anak kecil. Tidak ada masalah. Karena semalam kalau di Tawangmangu ini saya ngecek di suhunya itu sampai 15 derajat Celcius, cukup dingin.
Tetapi kan kalau Anda terbiasa menggunakan AC, ini suhu yang normal ya, yang biasa. Hanya saja jangan sampai lupa membawa perlengkapan, misalnya jaket ya, seperti itu, kaos kaki seperti itu ya, penutup kepala. Dan saya ini kalau saya review ya, total persiapan yang saya bawa cuman 200.000, cuman 200.000. Makanan bubur yang instan itu sudah ada cuman 3.000-an. Bubur instan 3.000-an saya bawa 5 untuk 2 hari. Mie instan saya bawa 4 untuk 2 hari. Dan nasi saya bawa dari luar kemarin, datang siang untuk keperluan makan sore. Jadi paginya sarapan bubur langsung berangkat. Jadi kurang lebih 200.000 sudah bisa Anda berwisata di sini. Ya, 200.000. Dan tentu kompor ya. Kompor Anda harus membawa. Kalau kompor ini yang saya gunakan ini harganya 230.000. Ini murah. Jadi modal 400.000 Anda sudah bisa berwisata bersama keluarga. Oke? Itu saja dulu, nanti saya tunjukkan sebentar titik-titik dan spot-spot wisata yang ada di area ini. Saya tidak menyebut brandnya karena bukan endorse. Kalau endorse saya akan sebutkan ya. Tapi teman-teman kalau butuh informasi lebih lanjut bisa nanti isi kolom komentar saya. Oke? Terima kasih, kita akan review sebentar spot-spot wisata, kita akan keliling seputar sini. Kita akan lihat apa saja fasilitas yang ada di sini. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Oke, jadi setelah saya berkeliling di sini dan ternyata di sini lagi sedang banyak aktivitas pelajar atau keluarga yang camping. Jadi memang fasilitas di sini itu memang lebih tepatnya itu untuk apa ya? Segmentasinya itu keluarga. Ya, keluarga yang benar-benar ingin merasakan sensasi alam setelah jenuh dengan aktivitas rutinitas ibu kota, atau yang hanya sekedar mereminder ingatannya bahwa pernah tinggal di hutan seperti saya. Oke, nah ini ada banyak pilihan fasilitas ya. Misalnya Anda membawa duit yang cukup, tidak perlu repot membawa tenda, tidak perlu repot mendirikan tenda, tidak perlu repot memasak, tinggal semacam tinggal di hotel. Tapi fasilitasnya itu ya apa ya, kalau saya bilang ini resort bukan, mungkin semacam cottage ya, bangunan-bangunan kayu, satu unit untuk satu keluarga, dan satu bangunan itu bisa diisi sampai dengan 6 dan 8 orang, itu ya, cukup luas. Dan beberapa keluarga pengunjung di sini rata-rata membawa mobil dan mobilnya bisa langsung parkir di samping tendanya masing-masing. Dan ini yang jelas fasilitas yang paling pertama adalah ini akses jalannya itu sampai di jalur atas itu cukup bagus ya, sudah standar cor. Jadi mobil dan kendaraan roda 2 itu sudah mulus masuk ke dalam. Dan ini sangat recommended ya, untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah. Apalagi, ini satu lagi yang belum saya sebutkan tadi. Di sini ada fasilitas penyewaan sepeda listrik. Jadi kalian kalau mau berkeliling di area ini, itu cukup menyewa sepeda listrik, tapi saya nggak tahu harganya sekitaran berapa, saya belum tanya juga. Dan sebenarnya dimanapun di Karanganyar untuk camping ground juga fasilitasnya cukup memadai ya, tidak perlu khawatir. Tapi yang paling pertama adalah itu tadi, bawa duit yang cukup atau bawa duit 200.000, Anda sudah sangat puas. Kalau Anda membawa tenda sendiri, mungkin bawa duit 100.000 doang untuk jajan-jajan di jalan, beli air apa semua, itu udah banyak banget itu 100.000. Jadi pilihan camping untuk pengeluaran yang tipis bersama keluarga dan bisa menikmati alam seindah ini, itu worth it lah ya. Setelah kita misalnya
beraktivitas yang cukup padat di ibu kota atau di kota-kota sana. Oke ya teman-teman.